yang ngobrol secara teknis, secara umumnya, maka saya kira teman-teman sudah pada tahu mana yang input, mana yang output, gitu ya. Namun eh, seperti biasa kan kemarin saya sudah memberikan pertanyaan ya, link pertanyaan untuk memberikan pertanyaan kepada kita semua, nanti kita bahas sesuai dengan topik kita kali ini. Nah, saya akan sedikit nyampein sedikit, materinya sudah saya share di Waskita, sudah ada di blog saya, jadi Anda tinggal baca saja. Ngomongin input, Anda sudah ada ya, di situ sudah ada slide-nya, jadi Anda tinggal ini aja ya, tinggal klik aja ya di sini, nanti tinggal sudah tahu. Nah, gitu. Ngomongin input, ya, kita ngomongin komputer dan segala hal yang ada di ruangan kita itu adalah ruangan kita itu kita anggap sebagai environment dulu aja ya. Mas, belum buka presensi saya loh. Masih tanya presensi. Ini ya, lucu ya. Sangat semangat sekali ya. Apa nanti presensinya terakhir aja. Ya. Baik, saya lanjut input ya, input device. Input device itu berarti di mana sebuah perangkat yang mengakomodir lingkungan kita. Jadi data yang diambil dari lingkungan kita. Ada dua kategori, yaitu inputnya langsung, kemudian inputnya tidak langsung. Yang dimaksud langsung maka dia mengcapture dari environment kita atau lingkungan kita. Contohnya adalah misalnya keyboardnya. Keyboard itu lingkungannya adalah kita sendiri, misalnya saya ya, atau kalian ya sebagai user. Maka dia akan kita gunakan keyboard untuk menerjemahkan apa yang akan kita tulis, misalnya huruf A, huruf dan sebagainya ya, huruf-huruf, angka dan seterusnya. Maka itu diinputkan secara langsung. Kalau yang nggak langsung gimana? Maka ada proses lagi di belakangnya. Ya, dari satu proses lagi baru nanti jadi output yang berbeda. Misalkan artificial intelligence misalnya. Saya cuma ngimputin kata kunci A, maka yang muncul banyak. Karena biasanya disebut tidak langsung. Karena komputer itu berupa sistem. Jadi ada banyak proses. Kalau saya ngomong teknis, maka panjang lebar nantinya. Ya, saya bahas yang sedikit-sedikit aja. Yang pertama adalah keyboard yang mungkin kalian sudah kenal. Keyboard itu berdasarkan susunannya, ya, susunan keyboardnya. Yang biasa kita pakai adalah QWERTY. Ya, ada yang pernah pakai keyboard yang susunan lain? Belum pernah? Ada yang pernah? Belum pernah ya. Ya, kok beda-beda Pak? Ya, itu tergantung pada region negaranya. Ya, jadi bisa jadi susunan keyboard yang kita pakai itu beda dengan, bukan bisa jadi ya, memang ada beberapa yang berbeda dari yang biasa kita pakai. Ya contoh aja, pernah tahu keyboard Jepang Mas? Tahu ya? Ya susunannya juga beda ya. Ya tapi ada posisian yang berbeda. Eropa juga punya posisi yang berbeda. Contoh misalkan posisi dari simbol at Gmail apa gitu ya. Ada yang beda kan? Nah walaupun sama-sama QWERTY. Nah ini yang di sini ada QWERTY, ada Denovac, itu susunan alfabetiknya yang berbeda. QWERTY yang biasa kita pakai, kebetulan kita di bagian region yang menggunakan QWERTY. Ada beberapa yang negara yang menggunakan yang tidak QWERTY ya, Rusia itu juga beda-beda. Nah prosesnya setiap tombol punya satu koneksi sendiri yang nanti akan menerjemahkan dalam bentuk ASCII yang kemudian diterjemahkan dalam karakter yang biasa kita tahu. Untuk keyboard, mouse ini yang ditulis di sini yang pertama adalah 1 dan 2, itu adalah cara teknologinya ya. Ya, teknologinya pertama optik, yang pertama itu adalah trackball sebenarnya, yang kedua adalah mouse optik. Pertama trackball itu dia pakainya mekanik ya, pakai roda. Jadi tengahnya memang ada benar-benar bola di tengah itu dan menggerakkan 2 roda atas bawah. Eksisnya itu XY-nya itu pakainya digerakkan roda. Kalau mouse optik maka dia pakai pantulan sinar infrared yang dipakai dan itu punya DPI sendiri-sendiri. Kemudian 3 sampai 5 itu adalah jenis koneksinya. Ya, serial, mouse PS2, USB dan wireless.
serial sama PS2 hampir mirip, ya hampir mirip. Memang mirip sih karena memang ini port serial seri kedua. Kalau yang ini serial yang portnya masih standar 9 kalau nggak salah. Ya 9. Kemudian PS2 yang bentuknya bulat ya, yang seperti udah tahu ya keyboardnya. Sekarang mungkin terjemahnya banyak pakai USB. Dan wireless yang nggak pakai kabel ya, entah pakai Bluetooth, entah pakai WiFi, ya pokoknya wireless. Yang ketiga adalah kombinasi dari keduanya ya, yaitu ada joystick sama joystick ya, ini joystick di mana dia ngegabungin beberapa tombol keyboard ya, sama nih fungsinya sama kan tombol keyboard ya. Kemudian apa ini namanya? Apa bahasanya nih kalau ini? Kalau controller yang ini ada tombolnya ini apa namanya? Analog. Ya oke, kontrol analog gitu ya. Ya itu juga sama. Jadi fungsinya hampir mirip dengan trackball. Nah, ini dia ngobrolin tentang aksisnya di tengah itu. Itu sama ya. Oke, kemudian ada scanner ya, mengcopy atau menjalin gambar ke teks atau teks kemudian disimpan dalam memori komputer. Jadi dalam hal ini sebuah buku atau sebuah foto itu diambil secara optik ya, secara optik. Kemudian datanya disimpan dalam bentuk metrik, ya, algoritmanya sudah ada, kemudian disusun kembali di komputer dalam bentuk yang kita tahu, atau dalam bentuk memori atau data komputer. Itu scanner. Kemudian ada CD-ROM, ya, saya ngomongnya CD-ROM atau DVD-ROM nih biasanya. Ya, jadi kalau kita punya CD maka butuh yang namanya playernya. Nah ini yang disebut sebagai playernya ya. CD atau DVD-ROM. Catatan DVD dan DVD itu memiliki spesifikasi yang berbeda. Kalau ROM-nya, CD-ROM-nya untuk DVD biasanya bisa untuk membaca CD, tapi kalau CD atau VCD ya. Tapi kalau ROM-nya adalah VCD, dia nggak akan bisa membaca disk DVD, nggak bisa. Karena spesifikasinya berbeda. Yang LCD. Yang DVD dia pakai sinar lasernya warnanya biru. Kalau yang VCD atau CD biasanya menggunakan warna merah. Itu punya kerapatan atau kelebaran sinar yang berbeda, lebih kecil DVD. Itu sebabnya kaset DVD punya kapasitas lebih gede daripada VCD. Dia bisa nyimpan lebih kecil daripada punyanya VCD. VCD cuma paling 700 ya kan, 700 sampai 600 sampai 700 MB. Kalau DVD kan biasanya 4,5 sampai 5 giga. Jauh ya. Karena cara menyimpanannya berbeda. Yang satunya lebih kecil banget, yang satunya enggak. Nah, bedanya di situ. Input. Kemudian ada barcode scanner ini ya, barcode scanner ya, itu sebenarnya hampir sama tapi dengan scanner namun cara kerjanya sama, dia men-scan menggunakan sinar ya, ultraviolet ya dia pakainya. Di mana nanti dia akan mendeteksi mana sinar yang tidak kembali. Jadi dicek juga pantulannya ini ya, seberapa. Maka di situ nanti akan menjadi kode binirnya. Like pen yang mungkin Anda sudah paham namanya tablet pen ya, atau drawing pad biasanya kalau sekarang bilang. Namanya bukan Wacom ya. Biasanya kalau Wacom itu mereknya. Kalau jenisnya namanya drawing pad. Ini ada di sini ya. Ini bisa kena enggak ya? Nah, kita di kelas juga ada dan punya pennya sendiri. Ya. Pennya sendiri biasanya berurusan dengan yang namanya pressure, ya pressure. Jadi setiap ini spesifikasinya beda-beda. Pressernya juga punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, ini di situ. Dia sebenarnya mirip ya dengan monitor, fungsinya dengan touchscreen. Hanya saja dia dilengkapi dengan like pen-nya. Nah, like pen-nya ini yang dimodifikasi agar memiliki tekanan. Jadi punya pressure di situ. Itu sebabnya drawing pad nggak bisa dipakai kalau nggak pakai like pen-nya. Ini gitu. Pak pakai pen biasa bisa nggak ya? Berbeda. Nah, ini kan drawing pad. Tapi kalau pakainya touchscreen maka tergantung touchscreen-nya. Dia mau pakai touchscreen yang seperti apa. Kemudian terakhir adalah mikrofon, di mana di sini adalah benda atau device membran yang berfungsi untuk
menangkap gelombang suara atau sebaliknya. Menangkap atau sebaliknya ya, berarti memancarkan atau menangkap. Jadi gitu. Jadi fungsinya gampang, simple ya, yaitu membuat gelombang suara atau menangkap gelombang suara, karena membran itu nanti berfungsi sebagai penerjemah atau sebagai sumber suara, gitu ya. Oke, kemudian terakhir ini masuk ke dalam kategori input pada komputer, namanya Kinect. Ini Kinect yang bikin Microsoft, yang biasa dipakai pada Xbox One-nya, ya, input untuk Xbox One. Ceritanya dia itu bisa menangkap gestur badan. Nah, gestur badannya diterjemahkan dalam bentuk yang berbeda ya, dalam bentuk gerakan dan sebagainya. Biasanya dipakai untuk game ya. Ini untuk game, untuk Xbox One, Xbox ya biasanya gitu. Nah, kalau yang suka ngegame mesti tahu nih Kinect. Kalau Anda mau berolahraga sambil ngegame, nah pakai Kinect ya. Baik. Sampai sini ini materi singkatnya. Ada pertanyaan dulu dari kalian? Belum ya. Oke, belum. Kalau belum, kalau input saya kira sudah paham semua nih ya. Kalau input, output pun sama. Ya, input nggak ada beda. Output paling masuknya hanya pada monitor, ya kan? Ini ya, ada monitor, ada speaker sama printer. Gampangnya itu. Yang satunya ngomongin suara, yang satunya ngomongin gambar, yang satunya ngomongin bentuk. Kalau ngomongin monitor maka macam-macam ya bentuknya. Ada LCD, ada LED ya macam. Kok masih sejarah monitor terus? Oh, error nih slide-nya. Coba putar otomatis. Ini sejarah speaker ya. Ini ngomongin sejarah, nanti Anda bisa baca sendiri. Ceritanya kok speaker tetap pakainya membran. Kalau dulu membrannya penyimpanannya diganti pada keramik waktu itu. Dulu ya. Kalau Thomas Alva Edison itu kan nyimpennya dalam bentuk keramik gulungan gitu ya. Ya. Masih ada sampai sekarang katanya. Bener atau enggaknya saya nggak tahu. Oke. Ini juga speaker ya. Ada yang masih pakai plasma dan terusnya. Ini LCD ya. Ada CRT, LCD, DLP ya, ada LCOS ya, liquid kristal silikon gitu ya. Hampir sama. Kemudian ada LCD proyektor, fungsinya hampir mirip kayak monitor tapi punya spesifik yang berbeda. Kemudian speaker ya, ada banyak jenisnya, ada woofer, ada mid-ring, tweeter, ada full ring. Nah, ini yang banyak yang diabaikan kalau teman-teman ngomongin tentang speaker ya. Sesuai kebutuhan, maka tergantung kalian perlunya yang mana. 2D printing sama 3D printing yang sekali lagi populer. CNC itu termasuk juga output ya, walaupun dia tidak langsung terkonek ke komputer. Sebenarnya dia memahat ya kalau CNC. Oke, begitu. Ada pertanyaan sini? Enggak ada. Belum ada ya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan kalian, kita bahas. Ada 18 orang yang tanya, kayaknya tadi 17 deh. Baik. Mengapa layout keyboard berbeda? Apakah digunakan untuk mengganti gaya mengetik? Coba cek, ini siapa yang tanya? Mbak apa Mas sih? Vesya? Saya, Pak. Oh. Layout keyboard itu disebabkan karena regionnya ya. Jadi kebiasaan di bagian negara mana gitu. Jadi bukan karena masalah ganti gaya, enggak. Ya, bukan masalah ganti gaya. Lesti. Serius namanya Lesti. Ini serius namanya Lesti ya? Nah, ya kan kalau di Zoom bisa ganti nama masing-masing. Ya. Ya nggak apa-apa Mas. Kalau saya ngomong kan ada gelarnya, kalau Lesti yang ngomong nggak ada gelarnya.
Bercanda. Ya siapa tahu dia memang bisa bagian itu kan. Daripada Anda nggak pernah ngomong, gitu. Jadi keyboard bukan masalah mengganti gaya ngetik ya, tapi memang tadi regionnya. Jadi masalah kebiasaan. Oh, ini banyak pertanyaannya nih. Saya buka dulu. Bagaimana bisa keyboard ditekan dan muncul huruf yang ditekan secara real time dan huruf yang ditekan akan sesuai dengan huruf yang muncul di monitor. Baik, saya satu-satu dulu ya. Keyboard itu sebenarnya ada beberapa versi kalau sekarang, yang mechanical dan ada yang membran. Jadi kalau dalam bentuk membran, maka sebenarnya di keyboard itu ada beberapa lapisan yang disatukan jadi satu, kemudian touch itu akan menyebabkan koneksi antara membrannya. Nah, koneksi di membran itu yang di situ sudah ada algoritmanya. Jika yang huruf A, maka dia akan mengirimkan sinyal apa gitu ya. Tentunya dalam bentuk biner dan itu dalam encoding ASCII. Maka komputer akan menerjemahkan bahwa itu adalah A ya. Kemarin sempat saya bahas kemarin ya. Jadi seperti itu. Secara real time, ini perlu digarisbawahi. Komputer itu kalau diomongin real time, enggak real time banget ya. Nih tak ngomongin dulu, komputer itu enggak secara real time banget, enggak. Karena pada dasarnya kinerja komputer itu dihitung pakai Hz satuannya ya. Jadi kalau komputer itu Anda prosesor belinya 3 GHz, maka dia bisa mengerjakan secepat itu. 3 GHz atau 1 miliar perhitungan dalam 1 detik per 1 giganya. Apakah itu real time, Pak? Enggak, karena saking cepatnya kita nggak bisa ngitung. Masih ada persekian milisekonnya ya. Kalau dulu pernah kan ngalamin kalau komputernya lemot atau terlalu banyak data, maka diketik tiba-tiba munculnya terlahir gitu kan. Ya itu ada antriannya namanya. Nah, karena kebetulan saja seperti itu. Jadi kalau kebetulan aja lagi kosong dia tiba-tiba dimunculkan aja di antriannya situ. Itu ada, kita ngomonginnya antrian sistemnya itu. Jadi nggak ada yang real time sebenarnya. Nggak real time banget lah. Secara teknis nggak real time banget. Ada beberapa sekian milisecond detik yang mungkin kita nggak bisa cepat, nggak bisa kita ngikutin. Nggak percaya? Lampu ini berkedip loh. Itu lampu itu berkedip loh. Hanya saja mata kita nggak sanggup untuk mengikuti kedipannya. Karena mata kita itu cuma ada di ring sekitar berapa hertz gitu. Nah, lampu ini kan lebih dari berapa hertz. Coba Anda lihat cek spesifikasi lampu itu. Pasti ada tulisan hertz-nya. Hertz itu pasti berkedip. Itu ada lampu yang berkedip. Itu begitu. Jadi nggak secara ini, saya menggarisbawahi ini aja ya. Oke. Kalau masalah real time atau enggaknya itu ya, saya garisbawahi. Kemudian kalau kenapa muncul sesuai dengan yang ada di monitor, karena memang udah di algoritmanya, penerjemahnya sudah ada ya. Dari keyboardnya A, maka yang akan dikirimkan datanya dalam bentuk biner, yang dalam hal ini encodingnya atau decodingnya menggunakan ASCII. Setiap input on output diproses oleh CPU. Bagaimana cara kerja dan alurnya? Wah, ini kalau ngomongin cara kerja dan alurnya nanti panjang nih. Ini mata kuliahnya satu sendiri, organisasi dan arsitektur komputer. Gampangnya gini. Setiap proses siklus komputer itu ada yang namanya siklus proses ya, siklus on input, ada proses, kemudian ada penyimpanan. Nah, setiap yang diproses oleh komputer biasanya ada yang langsung diproses, ada yang langsung ditaruh dulu di penyimpanan. Ingat, penyimpanan banyak ya. Penyimpanan itu kita ngomonginnya dalam hal ini umumnya adalah namanya memori. Memori itu banyak jenisnya, dari RAM, hard disk, cache, register, nah itu termasuk itu. Maka di situ di tengah-tengah di situ ada yang namanya controller yang ngatur alurnya kemana saja. Nah dari situ maka output itu pun juga diatur sama-sama controller itu. Jadi ada input, proses, ada controller, ya. Kalau secara teknis ada ALU namanya, ada register. Kemudian ada memori yang koneksikan semuanya namanya bus. Nah kalau saya jelasin panjang lebar nanti nih. Jadi pada dasar simpelnya gini, ada input, dia lewatin jalurnya bus itu ya, yang jalurnya itu kemana? Tergantung dia mau diproses atau enggak. Kalau dia langsung diproses, dari diproses
ada satu controller lagi, dia mengatakan apakah ini disimpan atau enggak. Nah, kalau dia disimpan, maka dia akan diarahkan ke memori. Jika tidak disimpan atau langsung keluar, maka bentuknya langsung output. Begitu ya. Begitu, Mas. Resume share. Ini mengganggu ini sebentar. Nah, jadi ya begitu ya. Ini yang tanya siapa nih? Bagus tanyanya. Mas Yakis. Ada ya anaknya? Baik, lanjut. Di dalam input device, LightPen digunakan untuk memodifikasi mendesain gambar dengan screen monitor. Bagaimana cara kerja dan LightPen sehingga dapat terhubung dengan screen monitor? Sama. Kalau ngomongin terhubung tuh sebenarnya tinggal kita bayangin aja bahwa komputer itu punya algoritma dalam hal XYZ atau position. Ya. Jadi drawing pad yang dipakai itu akan merepresentasikan ukuran monitor, itu sudah ada settingannya. Kemudian si LightPen dia akan memberikan koneksi atau jalur yang akan dikenali posisinya di sebelah mana. Maka disesuaikan ukurannya, aksisnya sebelah mana. Aksis itu berarti XYZ-nya itu ya, posisinya di mana. Maka dia akan sudah disesuaikan di situ. Gitu cara kerjanya seperti itu. Jadi dia hampir sama kayak pointer mouse ini. Pointer mouse ini kan dia berdasarkan aksis. XYZ-nya di mana. Itu sebabnya saya bilang komputer itu nggak bisa benar-benar real time karena dia juga harus ngurusin urusannya si mouse, urusannya si monitor dan sebagainya. Ya banyak. Jadi nggak bisa benar-benar real time. Screen monitor. Udah? Input tadi sudah saya jelasin, Kinect itu inputan punyanya Microsoft. Dia mengcapture gestur badan. Host sebuah monitor berarti jumlah kedipan pada layarnya, Mas. Ini, semakin rendah biasanya semakin cepat capek ke badan kita ya. Dan biasanya kelihatan berkedip memang di mata kita kalau sudah rendah banget ya hostnya. Misalkan minimal 60 Hz. 60 Hz aja udah nggak bisa kita lihat lah ya. Maksudnya nggak kelihatan berkedip. Jadi setiap ada lampu, jika Anda menggunakan LED dan sebagainya, maka itu pasti ada Hz-nya. Setiap input dan proses bagaimanakah cara kerjanya? Ya udah tadi sudah dibahas ya. Bagaimana jika input monitor? Jika input monitor, ini apa tanyanya? Siapa nih tanya nih? Mas Agung Hidayat ya. Ada ya Mas Agung? Ada. Bagaimana jika input monitor tambahan dengan resolusi lebih tinggi pada laptop? Apakah akan muncul setelan resolusi yang lebih tinggi di menu display resolution? Jawabannya iya. Sesuai dengan kemampuan VGA-nya. Monitor itu hanya outputnya ya. Tapi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari kemampuan dari si VGA-nya. Gitu ya Mas ya. Kalau VGA-nya dia nggak sanggup sampai dengan 4K ya nggak bisa diapa-apain Mas, walaupun monitormu sampai 4K. Intinya di situ. Ya kalau ada pengalaman di share aja nggak apa-apa, boleh. Jelaskan perbedaan. Nah, ini yang tanya iseng doang nih. Jelaskan perbedaan monitor LED dan LCD. Simpelnya gini, LED itu pakai lampu, namanya sudah light emitting dioda panjangnya. Yang kedua LCD liquid crystal display. Yang satunya pakai lampu, yang satunya pakai air, cairan. Bedanya di situ. Cara kerja printer laser printnya. Laser print itu kerjanya dia ada namanya device yang namanya drum. Dia bentuknya bulat ini, ya bulat. Di situ dilakukan pemanasan, dipanaskan ya. Data yang masuk di situ akan dipanaskan, kemudian dari panasnya di situ maka tercetak di dalam kertasnya. Jadi kertasnya lewatin drumnya itu, maka akan tercetak. Nanti di IT Essential Cisco-nya itu nanti ada teorinya tentang printer laser ya. Jadi kalau
inkjet itu kan ditembakkan tintanya, tapi kalau printer laser tintanya dipanaskan. Bedanya di situ. Tintanya dipanasin di drumnya, di pencetaknya itu baru dilewatin ke kertasnya. Ada banyak macam-macam tinta laser ya, printer ya. Adalah printer impact. Pernah tahu printer impact? Ada yang tahu printer impact nggak? Yang online? Ada yang pernah tahu printer impact? Nggak pernah? Kurang tahu. Wih, kurang tahu ya. Padahal mungkin sering ketemu. Kalau Anda toko ke toko-toko itu yang printernya notanya masih pakai krek. Nah, itu printer impact namanya. Itu printer impact. Dia pakainya memang dipukul. Jadi memang ada dot kecil itu ya, dipukulkan dia. Kelebihannya dia nggak bisa difotokopi. Susah difotokopi. Coba aja. Coba printer impact itu, nah di fotokopi ya memang fotokopi, susah itu, susah di fotokopi. Ada printer thermal, tahu? Ya, printer thermal, dia nggak perlu ngisi tinta, nggak tahu ya? Ada yang nggak tahu nggak printer thermal? Nggak tahu juga ini. Padahal juga sering ketemu loh. Kalau kalian ke ATM, ya ke ATM atau ke nota kasir juga ada tuh, yang dia printernya nggak pakai bunyi. Nah, itu printer thermal. Tintanya ada pada kertasnya. Jadi yang dipanasin, jadi tintanya kertasnya dipanasin, nanti kertasnya akan muncul tintanya. Jadi kalau dia ngisi ulang nggak pakai ngisi ulang tinta, ngisi ulang kertasnya. Kertasnya khusus thermal memang. Biasanya dipakai pada EDC. Gesek itu, kartu debit kalau Anda belanja pakai gesek, nah itu munculnya printer thermal. Kan nggak ada suaranya tuh, tiba-tiba muncul aja gitu. Kok bisa ya? Kapan dia nulis ya? Itu pakai printer thermal. Kalau printer outputnya jenisnya banyak. Anda bisa pelajari nanti di IT Essential. Sudah daftar semua? Nggak daftar? Nggak daftar ya? Ya udah nggak apa-apa, santai aja. Tapi nggak usah nih ya. Maksudnya yang rugi kalian sendiri. Karena materinya banyak di situ. Bagaimana cara 3D menggunakan bahan apa untuk satu print satu objek? Saya lupa nama bahannya, tapi yang jelas kalau cara kerjanya printer 3D dia per layer ya. Misalkan kalau kita bikin satu benda 3 dimensi, maka dia akan dibuat per layar, satu ditumpuk seperti itu. Jadi hampir sama kayak bikin kertas, setipis kertas gitu ya, tapi cuma ditumpuk-tumpuk aja ya biar jadi sebuah balok, bahasanya gitu. Ini yang tanya sedikit. Kenapa speaker banyak jenisnya? Ya, karena kebutuhannya beda-beda. Anda bisa baca di output sini tadi. Output. Jenisnya itu apa ya? Ini pertanyaan yang agak sedikit ambigu. Jenisnya itu yang di mana maksudnya? Kalau jenisnya adalah yang seperti ini, maka kebutuhannya adalah spesifikasi tertentu. Dengan suara-suara rendah, maka dia sanggup untuk mengeluarkan suara rendah. Ya, woofer, mid ring, tweeter, full ring gitu ya. Kalau kalian biasa pakai speaker stereo seperti ini, itu biasanya full ring. Tapi kalau Anda pernah beli yang kalau punya home theater di rumah, maka punya spesifikasi beda-beda itu. Ya, ada software khusus biasanya yang untuk mengandalkan itu. Nah, kalau Anda pengen dengar jelas, kalau Anda ke bioskop, nah itu kan beda-beda tuh. 7.1, 7.2, point 1, point 2 kan cuma bedanya subwoofernya yang satunya ada 2, yang satunya ada 1. Itu doang. Center ya. Kemudian dia suaranya bisa 3D ya, itu butuh spesifikasi speaker yang beda-beda. Kalau Anda tapi kalau yang full ring itu juga ini kok. Ada beberapa yang mahal banget, ada yang tergantung dari hostnya ya, gitu. Jadi umumnya biasanya sih yang dijual itu ya full ring ya dengan batas tertentu ya, karena kalau maksimum full ring biasanya agak mahal. Kalau Anda mau cari speaker kualitas bagus, jangan cari speaker buat komputer, cari speaker buat rekaman. Nah, nanti baru ketemu tuh yang bagus. Ada Yamaha H51, ada Krieg gitu ya, banyak ya.
Apakah jika kita menggunakan apa nih? Output yang mempengaruhi yang kayak memakai 2 monitor atau 3? Jawabannya iya. Logikanya begini, saya jelasin. Mas siapa nih? Mas apa Mbak ini? Made Raffi Kana ya. Mas Raffi. Monitor yang kita pakai kan kemarin sempat kita bahas sedikit. VGA ya. Pakai butuh VGA ya. Nah, setiap VGA itu membutuhkan penyimpanan atau memori untuk menyimpan kalkulasi perhitungan setiap pikselnya. Maka jika satu monitor saja sudah menghabiskan 1 MB, maka Anda bayangin aja 1 giga lah anggapnya, 1 giga, maka anggap aja kalau kita pakainya 3 MB, 3 monitor, maka berapa butuh memori yang dibutuhkan? Ya, pasti lebar kan? Gampangnya gini, biasanya 1 giga itu bisa untuk maksimum tuh biasanya bisa sampai 4K 2000-an, itu aja sudah pakai kalkulasi yang baru ya. Kalau secara memori, kalau core-nya itu biasanya cuma dipakai sebagai 1 giga itu cuma sampai Full HD, biasanya segitu, nggak bisa lebih. Tapi kalau bisa lebih, dia ada kalkulasi di dalamnya. Itu sebabnya kalau Anda punyanya memorinya 4 giga, 5 giga dipakai untuk banyak komputer aman VGA-nya. Tapi kalau cuma misalnya pakainya 2 giga, pakai komputernya 3 dengan Full HD semua misalnya atau 4K semua, nggak cukup. Saya pastikan nggak cukup. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah nggak cukup kayak gitu, performanya turun nggak? Ya jelas turun dong, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nah, ini rumit nih. Apa yang mempengaruhi DPI pada mouse? Kualitas dari sinarnya. Bagaimana scanner mengcopy foto ke file fisik, data file fisik ke dalam data komputer. Dengan cahaya ya, dengan refleksi cahaya, setiap sensor cahayanya itu ada bisa mengcapture data. Jadi gini, kamera foto yang kita bisa pakai itu kan ada sensornya namanya. Di sensornya itu menyimpan 1 titik per miliar berapa ya. Misalkan kalau 16 MB ya berarti sensornya 16 MB. Berarti 16 megabit ya, 16 megabit per titiknya. Ada kecil segitu. Ada di dalamnya. Sensornya begitu. Nah, untuk mengcopy itu sebetulnya hampir sama seperti itu. Dia mengambil datanya tapi dia pergantian kan, per baris, per layer. Kemudian diruntutkan, diurutkan kembali dari bentuk sebuah data. Jika barcode merupakan sebuah tinta yang sensitif terhadap UV, bagaimana barcode kita scan secara online melalui kamera? Bagaimana barcode dapat kita scan secara online melalui kamera ponsel? Oh, gampang. Di kamera ponsel itu data yang tersimpan itu kan juga berupa binary kan. Nah, dia tinggal capture aja binary-nya dengan logikanya gini, gampangnya gini deh. Barcode itu kita bayangkan aja barcode yang dari kiri sampai ke kanan, bacanya dari kiri sampai ke kanan. Pasti akan ketemu terang, gelap, gelap banget, terang, gelap, gitu kan? Nah, Anda konversi ke biner. Anggap aja kalau yang gelap itu adalah 1 misalnya, kan? Kalau Anda bayangkan kan 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, sama seperti itu bacanya. Modelnya gitu. Tapi dalam bentuk binary ya, di capture 1 blok gitu ya. Dia sudah bisa mengcapture sendiri dari atas sampai bawah. Misalkan gambarnya dalam bentuk dalam ukuran 3x3 ya, maka diukur tuh dari 3 sampai berapa gitu. Dari ujung kiri sampai ke bawah. Itu ya Mas ya. Output, bagaimana printer dapat mencetak warna dan gambar sesuai dengan apa yang kita perintahkan? Ya, dari datanya ya yang dikirim tadi, dari datanya yang dikirim. Karena data yang dikirim itu per pixel Mas. Ingat, monitor yang kita tampilkan ini datanya itu diproses per pixelnya, per titiknya. Jangan salah ya, dia ngurusannya per pixel, per titik. Dan data ini jika dikirimkan ke monitor, ke printer ya bisa dong, udah dapat dong warnanya sini sih, biru dan seterusnya. Nah, ini ngomongin sejarah nih, bagaimana hasil ekstrak komputer dapat menjadikan cikal bakal muncul. Ini saya agak lupa nih sejarahnya. Memang ini sejarahnya si LCD ya kalau nggak salah. Nah, saya agak lupa nih ya. Nanti cari aja perkembangannya di internet. Saya lupa tuh. Memang ada tuh. Jadi cikal bakalnya seperti itu.
Apakah monitor bertipe LED, LCD, dan OLED memiliki kualitas yang sama atau setiap jenis digunakan untuk kebutuhan tertentu? Kualitasnya beda dari sisi kedalaman warna. Ya, warna yang kita punya, yang warna kita yang bisa dapat kan terbatas. Warna kita kan terbatas. Anda mau, paling yang kita tahu adalah oh ini bersih banget, jernih, yang sini enggak. Dari bahannya saja sudah beda, yang satunya pakai liquid, yang satunya pakai OLED ya, atau LED atau lampu. Ya, bedanya gini, kualitasnya gini. Kalau LCD, kalau Anda angle-nya berubah, maka layarnya agak gelap, bener gak? Ya. Kalau LCD enggak. Apalagi LED ya. Kalau LCD, LED pasti enggak, biasanya enggak. Kebutuhan tertentu enggak ada ya. Biasanya karena efisiensi. Kalau LCD dulu kan karena teknologinya yang baru pertama itu, kemudian LED itu lebih ramah lingkungan lebih tepatnya. Karena kalau LCD itu kalau memang bocor, pecah gitu, memang bocor, airnya keluar semua. Ada airnya memang di dalam. Maksud dari cara kerja keyboard menggunakan kisi rangkaian key metric itu bagaimana? Maksudnya gimana nih? Mas siapa nih? Rahman Hakim, ada nggak? Gimana Mas? Ada Pak. Ya, itu coba pertanyaannya di anu Mas. Maksudnya itu key matrixnya itu bisa dijelasin mungkin Pak bagaimana? Key metric yang di mana maksudnya nih? Rangkaian key metric ASCII? Iya. Oh. Di keyboardnya. Iya. Kalau keyboard itu memang pakainya itu ya, simbol itu. Kalau Anda bisa cek kan di matrix, di ASCII itu kan sudah ada simbolnya. Maka kita tinggal mencet situ aja, ada modulnya yang di keyboard itu. Setiap keyboard pasti ada modulnya. Dia akan menerjemahkan itu menjadi key metricnya tadi, atau kunci dari huruf yang kalian pencet, atau membran yang dipencet di situ. Nah, gitu. Tetap yang dikirim adalah 0001 dan seterusnya ya, walaupun dalam kode ASCII. Apakah printer termasuk input atau output? Output. Sebagian printer dilengkapi scanner. Enggak, ini dua device yang berbeda disatuin. Jadi beda fungsi. Nah, bagaimana cara kerja sistem output menangkap informasi dari sistem input? Prosesnya. Bagaimana cara kerja sistem output? Sistem outputnya menangkap informasi dari sistem. Nggak bisa, harus lewat prosesnya. Input itu lewat prosesnya dulu, baru nanti diterjemahkan kembali menjadi sebuah output. Jadi kita ngetik A, nggak mungkin dong munculnya adalah ASCII, kode ASCII yang bentuknya biner. Kan kita nggak susah menerjemahkan, maka diterjemahkan dulu sama si proses di dalamnya. Maka baru dikeluarin. Jadi nggak bisa langsung out keluar kita. Tips milih keyboard yang berkualitas baik. Nah, ini selera ya, kalau saya bilang. Kalau Anda yang suka ngetiknya lama, saran saya pakainya yang mekanik. Atau komputer atau keyboard yang punya membran yang bagus. Ya, tergantung kan travel key-nya kan terserah kalian. Kalau saya jujur, saya lebih suka punyanya ThinkPad daripada keyboard-keyboard yang lain. Kalau Anda pernah cek aja punyanya Lenovo ThinkPad itu, nah itu saya lebih suka keyboard itu daripada yang lain. Kalau keyboard untuk PC, selera ya. Selama saya pernah menggunakan keyboard mekanik dari awal, komputer zaman dulu itu pakainya mekanik ya, semua. Makanya dulu mahal-mahal. Dan masih bisa nyala tuh sekarang ya, keyboard mekanik. Jadi makanya saya terbiasa pakai keyboard mekanik. Tapi walaupun di rumah saya pakai keyboard membran, punya juga keyboard mekanik juga punya. Ya tergantung selera aja. Ya, mau yang pakai RGB atau enggak terserah ya. Ada pertanyaan dulu? Ada. Keyboard apa yang enak buat gaming? Semuanya enak. Yang enggak, yang berbeda itu adalah masa pakai. Kalau yang 30.000 ya paling kalian satu session sudah selesai tuh. Ya. Rekomendasi harga keyboard buat gaming. 30.000 ada ya, 40.000 juga ada. Yang membedain masa pakai. Bagaimana VGA dapat mengeluarkan output gambar? Nah, sudah saya jelasin tadi ya. Prosesnya diproses oleh si GPU, Graphic Processor Unitnya. Ini buat gaming semua ya.
Ini siapa yang tanya nih? Ada di sini anaknya? Ikut nggak? Ikut kuliah nggak nih? Nggak. Buat gaming semua ya? Hidupnya buat gaming. Ngapain main game? Padahal kan hidup ini juga permainan. Woi. Apa? Sekarang itu Mas, ya ini saya ngomongin tentang masalah yang kayak gini ya. Sekarang itu yang jadi topik utama itu adalah masalah tiru meniru lah intinya. Masalah sosialnya sebenarnya. Keyboard apapun sebenarnya bisa loh dibuat gaming. Yakin enggak? Ini punyanya ini Logitech yang biasa aja bisa dibuat gaming, bisa kan? Bisa semuanya. Kan hanya saja kalian butuh apa atau spesifikasinya, intinya di situ aja. Komputer itu kebutuhannya kalian. Gaming itu apa sih yang dibutuhkan? Pak, saya butuh kecepatan tinggi. Monggo. Kecepatan tinggi yang bagian apa? Keyboard ya. Kalau keyboard itu yang saya kenal ya, kalau misalkan gamer profesional tuh jarang yang pakai wireless. Ada sih yang pakai wireless, tapi kualitas wirelessnya sudah berbeda dengan wireless yang biasa kita pakai. Buat apa namanya? Buat mouse wireless itu beda sudah. Itu sudah beda. Harganya juga nggak murah. Nah, gitu. Biasanya pakainya wired semua tuh kabel. Kenapa? Buat stabil. Biasanya kayak gitu. Ya. Dan peminat pasar ya. Ini buat gaming. Ternyata cuma keypad WAS-nya yang berbeda gitu kan. Kan ada kan yang gitu, 60 ribuan gitu ada. Buat gaming, cuma beda WASD. Warnanya berbeda, padahal sama fungsinya. Kenapa monitor masuk dalam input? Oh iya, Po. Apakah saya yang salah ngasih data ya? Monitor masuk ke dalam input. Coba jangan-jangan saya salah masukin. Apakah salah saya? Tadi ada monitor enggak? Barcode enggak ya? Input. Ini input kan? Ya. Input komputer. Nah, itu kan. Oh ya. Apa yang saya salah, Mas? Mas siapa nih yang tanya? Mas apa Mbak? Apakah ada yang salah saya ngasih teorinya ya? Mas Nugroho. Monitor. Gimana Mas Nugroho? Ada? Enggak ada. Turu. Enggak ya. Ya. Baik, dia 51 ya. Tambah ini 87. 56. 55 berarti. Saya kan tambah 1. Baik, ini enggak tahu nih pertanyaannya saya yang salah ngasih teori atau gimana itu ya. Kalau ada yang salah kasih tahu enggak apa-apa. Saya lebih suka begitu ya. Monitor output, bisa tahu saya ya memang output. Baik, ada pertanyaan lain? Oke. Nah, ini banyak pertanyaan ya, sudah kita bahas. Jadi jika belum puas nanti cari googling atau Anda bisa diskusi saya di space ya. Silakan presensi dulu. Kelihatan nggak presensinya? Yang di sini, yang di online. Kelihatan nggak? QR code-nya kelihatan nggak? Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Sini ada yang mau tanya di kelas? Ya. Gimana? Keyboard mekanik kenapa? Keyboard mekanik itu dimana nggak pakai membran biasa. Jadi setiap touch-nya itu menggunakan satu tombol. Jadi kalau membran ini yang biasa dipakai yang sekarang itu tombolnya jadi satu lembar. Tapi kalau mekanik dia dihubungkan satu-satu.
plastik. Iya. Gimana? Elastis. Iya, yang di bawahnya tombolnya ini. Di bawah tombol ini kan ada apa namanya keypad ya, key buat itu. Nah, di bawahnya itu membrannya namanya. Ya membrannya itu ada berapa lapis? Ada 3 atau 4 gitu. Yang di dalamnya ada ya yang buat ditas-satuin kayak gitu. Nah, ini gitu. Oke. Kalau ya, mau tanya lagi? Boleh. Kalau memang kalau saya sih senang mekanik memang lebih ringan. Kalau ngetik lama itu nggak capek. Kalau saya loh ya. Saya kalau udah pakai keyboard kayak gini, kalau ngetiknya lama capek. Ya nggak tahu mungkin karena saya yang sudah berumur gitu kan, nggak tahu juga ya. Kalau pakai mekanik, kalau mekanik nanti spesifikasinya banyak. Ada yang berasa ada kliknya, ada bunyinya klik gitu. Ada juga yang nggak berbunyi. Ada juga bunyi tapi agak rendah gitu, ada. Maksudnya tergantung kalian. Enaknya kalau mekanik itu misalkan yang rusak satu touch, satu tombol A misalkan, nah Anda bisa ganti satu A itu aja. Itu bisa. Kalau membran kalian rusak satu ya udah selesai. Wassalam, kamu ganti satu keyboard kan. Nah, mekanik ada yang bisa diganti satu itu, bisa diganti satu. Tapi ada juga yang disolder semuanya loh ya ada. Tapi ada juga yang bisa diganti satu. Jadi Anda beliin aja paling 50 ribuan satu. 50 ribuan satu ya. Tapi ada juga yang murah kok. Tergantung warnanya. Yang murah biasanya yang biru itu, warna biru. Mahal itu biasanya tergantung koneksinya. Dia pakai koneksi apa? Koneksinya ada 3 gitu. Biasanya ya mahal. Koneksinya ada Bluetooth, pakai wireless, pakai kabel bisa 3-tiganya itu biasanya lebih mahal. Ya tergantung kalian seleranya aja sih. Nah, kemarin juga yang ada RGB-nya gitu yang dipencet tiba-tiba bisa muncul gitu. Ya monggo. Selera kalian. Baik, sudah nih ya, udah 10 menit terakhir. Terima kasih untuk hari ini. Oke, sehat selalu. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.